Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Kalau ditanyakan dengan saya, rekomendasi nggak, recommended nggak cara penanaman kecambah langsung ke lahan? Jawaban yang paling simpel adalah saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani Nusantara dimanapun, jumpa lagi dengan channel Bung Tani. Mudah-mudahan kawan semua dalam keadaan sehat, semua sahabat semua dalam keadaan masih tetap semangat, walaupun sekarang dalam kondisi yang muslim lagi melaksanakan ibadah puasa. Tentunya haus yang luar biasa, lapar yang amat sangat gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka. Dan juga nanti pada saat di akhirat kita bertemu dengan Rabb kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Salam sehat semua saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang lagi dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Oke sahabat Tani, hari ini kita akan bahas mengenai beberapa status di salah satu grup Pinang yang ada di Facebook ya. Itu membahas mengenai ada beberapa pertanyaan, bukan ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan dari beberapa orang, pertanyaan yang sama gitu ya. Kemudian mendapat jawaban yang berbeda-beda sehingga mungkin membingungkan bagi sebagian orang. Saya coba berbagi dengan teman-teman. Pertanyaan ya ini mengenai penanaman kecambah langsung ke lahan. Artinya tidak dipolybagkan dulu, tidak dipolybagkan dulu kecambah dan muncul kecambah langsung ditanamkan ke lahan. Nah, kalau lahannya 1 hektar ya langsung dibuat jarak 3 kali 3 kali 3, ketemulah nanti populasi 1100 ya teman-teman ya. Kalau ditanyakan dengan saya, rekomendasi nggak, recommended nggak cara penanaman kecambah langsung ke lahan? Jawaban yang paling simpel adalah saya tidak merekomendasikan itu, kecuali teman-teman memang punya waktu yang amat sangat terbatas sehingga tidak sempat untuk melakukan pembibitan kecambah pinangnya di polybag. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, kita akan coba bahas dulu kelemahannya apa aja nih ketika kita melakukan penanaman kecambah langsung ke lahan. Ada yang ngomong, punya saya bagus-bagus saja. Iya, tapi percayalah itu tidak akan 100% bagus. Dan itu tidak akan sama ketika teman-teman juga praktekkan. Ingat, dalam setiap kegiatan usaha kita, selain memang itu rezeki kita, ada yang namanya keberuntungan. Lucky. Kalau dalam permainan bola, lucky ball, istilah lucky ball, bola keberuntungan. Itu ada juga keberuntungan. Nah, jadi kemarin saya sampaikan dengan teman-teman, kita punya lahan di sana lebih kurang 1 hektar, tapi memang tidak semua tanamin pinang, hanya beberapa bagian tertentu kita tanamin pinang. Kebetulan bukan lahan saya, tapi lahan ada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren di tempat saya. Itu langsung menanam kecambah. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang tumbuh. Karena apa? Karena memang kelemahannya terlalu banyak ketika kita langsung menanam kecambah ke lahan. Kelemahan yang pertama, kecambah pinang betara itu kondisinya masih sangat sensitif. Dia masih membutuhkan begitu banyak perawatan. Dia masih membutuhkan perlindungan. Dia tidak akan tahan terkena matahari yang sengatan matahari langsung. Dia tidak akan tahan ketika mengalami dehidrasi atau kekurangan air ya. Nah, jadi ketika kecambah langsung kita tanamkan ke lapangan, maka kekurangannya atau kelemahannya itu terlalu banyak teman-teman, sangat-sangat banyak. Tapi ketika memang teman-teman memiliki kemampuan untuk melakukan penyiraman pada saat hari tidak hujan, teman-teman memiliki kemampuan, memiliki daya untuk membersihkan lahan pada saat lahan mulai ditumbuhi oleh gulma dengan kondisi lebih tinggi atau lebih
ya lebih tinggi daripada kecambah kita. Ketiga, teman-teman harus punya daya yang lebih untuk memberikan pagar di sekeliling kebun teman-teman supaya tidak ada sebutlah sapi mungkin, kambing mungkin, babi mungkin masuk ke lahan perkebunan sehingga kecambah kita tidak keinjak-injak gitu. Nah, itu kelemahannya. Jadi saya tidak sama sekali tidak merekomendasikan teman-teman untuk menanam kecambah langsung ke lahan. Ada baiknya. Kecuali gini teman-teman, kecuali teman-teman sudah punya pohon indukan sendiri, bibitnya tidak beli, monggo silakan. Artinya tidak akan ada modal besar yang teman-teman keluarkan ketika kecambah yang teman-teman tanam langsung ke lahan mengalami kegagalan tumbuh alias mati. Karena bibitnya teman-teman punya sendiri, punya batang sendiri, punya pohon indukan sendiri. Nah, kalau saya pribadi lebih menyarankan kepada teman-teman semuanya, siapa aja lah, mau dia mau dia bibitnya beli, mau dia bibitnya bikin sendiri, dikecambahkan sajalah. Dikecambahkan, dipolybedkan sajalah. Jadi ketika buah pinang tuanya udah kita semai, kemudian sudah muncul kecambah, sudah muncul tunas, udah kita semai di polybed. Itu akan jauh lebih baik. Nah, jadi bukannya apa-apa teman-teman. Ketika memang kita melakukan penanaman kecambah langsung ke lahan, itu mungkin lebih banyak kepada faktor untung-untungannya. Ketika memang lagi beruntung, ya alhamdulillah dia tumbuh, subur, besar. Ketika lagi tidak beruntung, bisa terjadi penurunan signifikan intensitas hujan misalnya, tentu akan terjadi kekeringan. Sementara kecambah itu akarnya belum seberapa, akarnya masih sedikit, belum panjang, sehingga tentu dia kesulitan untuk menyerap unsur hara maupun unsur air yang ada di dalam tanah sekitar tempat dia ditempatkan. Nah, jadi sebaiknya saran dari saya teman-teman tidak usah menanam kecambah pinang langsung ke lahan. Sebaiknya kecambah pinang disemaikan dulu di polybed, dibiarkan dia tumbuh lebih kurang 4-5 bulan atau sampai 6 bulan, baru kemudian kita pindahkan ke lahan. Karena logikanya ketika kita kembalikan ke sosok manusia, manusia yang belum siap ditempatkan di lapangan kemudian kita paksakan ke lapangan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Akan berbeda dengan manusia yang memang sudah disiapkan untuk lapangan, kemudian dinyatakan siap dan baru diletakkan di lapangan. Itu hasilnya akan sangat berbeda. Percayalah teman-teman, setiap usaha yang kita lakukan, seperti apa usaha yang kita lakukan, tentu hasilnya juga akan mengikuti seperti apa usaha yang kita buat itu. Kalau usahanya tidak maksimal, maka insya Allah hasilnya juga tidak akan maksimal. Ketika usahanya benar-benar sudah maksimal, insya Allah saya tidak mendahului Allah, tapi insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Ya begitu teman-teman ya. Jadi di ujung video saya simpulkan bahwasanya penanaman kecambah pinang langsung ke lahan, kalau menurut hemat saya sama sekali tidak direkomendasikan. Tanaman komoditi yang lain pun saya rasa dalam konteks tanaman perkebunan ya, sebutlah misalnya sawit, juga tidak direkomendasikan untuk menanam kecambah langsung ke lahan, atau mungkin karet gitu ya, karet juga tidak direkomendasikan. Tetap harus kita lakukan pembibitan dulu di polybed. Ketika memang usia tanam udah layak untuk pindah ke lahan, udah layak pindah tanam ke lahan, baru kemudian kita pindahkan ke lahan. Jadi jangan ngoyo, jangan terlalu memaksakan diri, ya udah pokoknya kita tanam. Nah, ingat kata-kata saya di awal tadi, karena ada faktor laki, ada faktor keberuntungan bagi sebagian teman-teman yang memang berhasil melakukan penanaman kecambah langsung ke lahan. Dan percayalah, saya yakin itu tidak semuanya, tidak 100% tumbuh maksimal. Akan ada banyak proses penyulaman. Karena memang bibit atau kecambah yang ditanam ke lahan langsung ini, pada intinya, pada hakikatnya, dia sebenarnya belum siap untuk langsung diletakkan di lahan. Harus dikecambahkan dulu. Sedangkan yang kita kecambahkan saja, kemudian kita masukkan ke polybed pada usia 4-5 bulan, itu tidak direkomendasikan untuk langsung tanam ke lahan.
harus kita adakan dulu adaptasi dengan sinar matahari, pengenalan dengan sinar matahari. Karena biasanya pada saat pembibitan tanaman atau bibit pinang kita itu kan kita naungi tuh. Nah, ketika dinaungi, langsung kita hajar, taruh di lapangan dan ketemu langsung dengan sinar matahari full 8 jam, 10 jam misalnya. Kasihan. Dan sering terjadi pada saat itu tanaman kita gosong, daun tanaman kita gosong. Nah, makanya perlu pengenalan dulu. Ketika umur 2,5 bulan, 3 bulan, bibit kita mulai diperkenalkan dengan matahari sekian jam, dalam hari per harinya sekian jam, kemudian meningkat sampai akhirnya benar-benar berada di tempat yang tidak ada naungan lagi. Nah, ketika itu telah dilewati, barulah tanaman dinyatakan siap untuk pindah ke lahan. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya rasa cukup itu, mudah-mudahan bisa membantu untuk kawan-kawan yang masih bingung mau dipolibetin dulu atau mau ditanam langsung ke lahan kecambahnya gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian klik tombol lonceng supaya kawan-kawan terus mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dukung terus channel ini teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa terus berbagi dengan teman-teman. Doakan saya tetap sehat, doakan saya tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.